Di sebuah desa yang terletak jauh di pelosok negeri, hiduplah seorang pria bernama Arif, seorang pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola anggaran bantuan sosial. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk membantu fakir miskin dan mereka yang tak mampu. Tugas mulia ini jatuh ke tangan Arif yang harus memastikan uang itu sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Namun meskipun ia diberi amanah yang begitu besar, Arif merasa beban itu semakin hari semakin berat. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan penuh dengan tekanan. Tumpukan laporan yang harus diproses, pengajuan yang tak ada habisnya, dan permohonan bantuan dari mereka yang datang dengan harapan besar, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Setiap kali ia menatap wajah-wajah yang datang ke kantornya, ada kesedihan yang mendalam dan hati mereka. Wajah-wajah yang begitu penuh harapan, namun seringkali tak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak jarang Arif mendengar bisikan dari rekannya yang meminta untuk memotong sedikit dari anggaran yang seharusnya diberikan. Mereka berkata, hanya sedikit, tak akan ada yang tahu. Awalnya Arif menolak. Ia merasa bahwa tidak seharusnya ia melakukan hal itu, namun semakin lama godaan itu semakin kuat. Kenapa harus sulit? Bisikan itu semakin menggoda. Bantuan ini tidak akan sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan. Lagi pula mereka tidak akan tahu jika sedikit saja yang kuambil. Suatu malam saat Arif duduk di meja kerjanya, kelelahan yang merayap begitu dalam. Laporan-laporan itu menumpuk tinggi sementara ada banyak pengajuan yang tak pernah berhenti. Arif merasa dirinya berada di ujung batas kesabaran. Dia menatap anggaran besar di depannya. Dan di sanalah dalam keheningan malam ia mulai berpikir, hanya sedikit saja. Aku hanya mengambil sebagian kecil, tak akan ada yang tahu. Dan itulah awal mula dari semua yang akan mengubah hidupnya. Arif mulai memotong anggaran itu sedikit demi sedikit. Awalnya hanya sebagian kecil, hanya untuk biaya administrasi dan alasan-alasan yang tampak sah di atas kertas. Tetapi semakin lama ia melakukannya, semakin merasa tidak ada yang salah dengan perbuatannya. Ia merasa tenang dan puas, meski di dalam hatinya ada sedikit rasa gelisah. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah. Arif mulai merasakan godaan untuk mengambil lebih banyak. Uang yang ia ambil semakin banyak, dan ia semakin terbiasa dengan kenyataan itu. Sambil membenarkan setiap tindakannya, ia membeli mobil baru, rumah yang lebih besar, dan menjalani hidup penuh dengan kemewahan yang selama ini hanya ia impikan. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar yang hilang, hati nuraninya. Ia merasa terjebak dalam labirin dosa yang semakin dalam. Suatu pagi seorang ibu tua datang ke kantor Arif dengan dua anaknya yang kurus dan lemah. Ibu itu yang sudah renta dengan berjalan tertatih-tatih membawa dua anaknya yang sakit parah. Mereka memohon untuk mendapatkan bantuan biaya pengobatan. Arif memandang mereka dengan hati yang hancur. Wajah ibu itu penuh dengan kerut, matanya sayu dan suaranya lemah ketika ia berkata, "Tolong anak-anak saya, mereka sangat sakit. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya berharap bantuan dari pemerintah." Namun saat itu hati Arif terasa begitu berat. Ia baru saja memotong sebagian besar anggaran, dan dana yang tersedia hampir tidak mencukupi. Terasa sangat sulit untuk memberikan alasan. Tetapi apa yang bisa ia katakan? Ia melihat mata ibu itu yang penuh harapan, mata yang seolah menyatakan bahwa mereka telah menunggu lama dan percaya bahwa Arif akan membantu mereka. Tetapi ia tidak bisa memberikan apa-apa. Hatinya terasa terkoyak, kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa sangat kosong. "Maaf Bu, bantuan kali ini belum tersedia. Anda harus menunggu beberapa waktu lagi," kata Arif dengan suara yang gemetar. Namun ia tahu dalam hatinya bahwa itu adalah kebohongan yang besar.
mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Ibu tua itu menunduk kepalanya dan tanpa berkata-kata, ia membawa anak-anaknya pergi. Langkahnya berat, seperti dunia di atas bahunya. Arif merasa seperti tubuhnya tertimpa beban yang sangat berat. Wajah ibu itu terus menghantuinya. Apa yang telah aku lakukan, pikirnya. Mereka datang dengan harapan yang tulus, dan aku malah menutup pintu bagi mereka. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah yang menggerogotinya. Setiap detik ia teringat pada ibu itu, pada kedua anaknya yang sakit, pada wajah penuh harapan yang ia abaikan. Dalam keheningan malam, ia tertidur dengan sangat lelah. Namun sebuah mimpi buruk yang begitu nyata menghampirinya. Arif terbangun dalam kegelapan yang pekat. Ia merasa tubuhnya sangat berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Suara-suara bisikan terdengar di sekelilingnya, dan segerombolan bayangan gelap mendekat. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Lalu suara berat itu terdengar lagi menggema di sekelilingnya, menggetarkan jiwanya. Arif, engkau telah mencuri dari mereka yang tak berdaya. Engkau telah memotong harapan mereka. Kini saatnya engkau merasakan penderitaan yang sama. Arif merasa tubuhnya tertusuk rasa sakit yang tak terperikan. Setiap rasa sakit yang ia rasakan adalah bayangan dari penderitaan orang-orang yang telah ia khianati. Ia merasakan setiap potongan anggaran yang ia ambil bagaikan luka yang terbuka di tubuhnya. Setiap sen yang ia curi adalah jeritan hati mereka yang tak terdengar. Sakit yang sangat pedih itu semakin menjadi-jadi, seolah ia dihukum atas setiap perbuatan yang tak bisa dimaafkan. Apa yang kau lakukan adalah dosa yang tak terampuni. Suara itu terus menggema. Kini engkau akan merasakan apa yang mereka rasakan. Engkau akan terus merasakan penderitaan ini, hingga engkau bertobat dan mengakui dosamu. Arif berteriak, merasakan tubuhnya terbakar oleh rasa sakit yang luar biasa. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menangis, merasakan penderitaan yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Itulah saat Arif menyadari kesalahannya. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan. Segala kemewahan yang ia nikmati adalah hasil dari perbuatan yang sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, hati dan pikirannya kacau. Ia tahu bahwa ia harus berubah. Arif menyadari bahwa uang, kekuasaan, dan kenyamanan hidup tidak ada artinya jika itu semua diraih dengan cara yang salah. Ia harus mengembalikan setiap sen yang telah ia curi, dan ia harus menebus kesalahannya. Keesokan harinya, Arif melapor ke pihak berwajib. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia mengungkapkan semua perbuatannya. Ia mengembalikan seluruh anggaran yang telah ia potong. Bahkan lebih dari itu, ia mengaku dan meminta maaf kepada setiap orang yang telah ia khianati. Ia berjanji untuk memperbaiki semuanya, meski ia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengembalikan waktu yang telah hilang. Pesan moral dari kisah ini, Arif mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Setiap tindakan yang kita ambil, meskipun terlihat kecil, dapat bertambah besar bagi kehidupan orang lain. Memotong hak orang lain demi keuntungan pribadi bukan hanya merusak hidup orang lain, tetapi juga menghancurkan hati nurani kita. Tidak ada kekayaan yang layak diperoleh dengan cara merugikan orang lain, karena kebaikan yang tulus dan kejujuran adalah kekayaan sejati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jangan biarkan godaan duniawi membuat kita melupakan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, share ke teman-teman kalian.
Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.